mulai ya Pak. Permisi Bu, selamat siang. Perkenalkan, saya Sister Desi yang akan nanti merawat Ibu dari jam 7 sampai dengan jam 12 nanti. Boleh saya lihat Ini jam normal di mana pasien bisa mengikuti arahan terapi. Boleh Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir? Dengan baik. Oke baik Pak, selanjutnya Sesuai ya Bu. sekarang Ibu Bapak apakah bisa ada letakkan keluhan? tangan di pasal ini. Nanti saya akan bawakan untuk gerakan dibuka-tutup ya Pak. Buka. Oke, Ibu sakit kepala ya Bu. Tutup. Boleh saya tanya, sakit kepala Ibu itu apakah Pasiennya terasa adalah seperti normal, di mana berputar-putar pasien atau dapat sakit mengikuti gerakan ngilu sesuai dengan di arahan kepala? perawat dan tidak ada gerakan infeksi. Seperti ngilu ya Bu. Oke Pak. Oke Ibu. Bisa. Ibu sudah merasakan ngilu di kepala berapa lama Bu? Dari kemarin. Dari kemarin ya Bu, udah 1 hari ya Bu. Oke Ibu. Saya boleh bertanya apakah Ibu pernah pingsan belakangan Apakah ini? Bapak merasakan pusing? Enggak. Tidak Ataupun pernah nyeri ya Bu. setelah melakukan tindakan Bu, ini? apakah ada merasa kelemahan di bagian tangan dan kaki Ibu? Saya mau minta Bapak untuk perhatian kembali. Ada di bagian mana? Bapak bisa berdiri. Paha kiri. Di bagian paha kiri ya Bu. Boleh Pak. Oke, Ibu, saya ingin bertanya terkait dengan mata Ibu. Sebelumnya apakah Ibu ada riwayat penggunaan kacamata? Bapak Tidak ada ya Bu. bisa Oke. Oke, Ibu, berjalan. jadi tujuan saya datang ke sini yaitu saya akan melakukan pemeriksaan terkait Bisa dengan balik, sistem Pak. saraf Ibu. Nanti saya akan membutuhkan waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Ibu nanti duduk di bed saja, kemudian nanti saya periksa dari bagian kepala sampai dengan bagian kaki Ibu. Apakah Ibu bersedia? Dan kedua kakinya. Oke, bersedia ya Bu. Saya ambil alat dan bahannya dulu ya Bu. Bapak Saya permisi Bu. untuk diri kembali ya. Maaf ya Pak. Nanti Bapak bisa ikuti arahan saya ya. Bapak nanti bisa angkat kedua tangan seperti ini. Nanti saya akan hitung waktunya Saya selama kembali, Bu. 20 sampai Saya 30 dulu menit ya. untuk menilai keseimbangan Bapak. Oke, bisa dimulai ya Pak. Cuci tangan dulu ya Bu. Oke. Untuk keseimbangan pasien normal di mana pasien dapat mempertahankan posisi tubuhnya. Bapak bisa balik kembali Pak. Oke, Ibu nanti tolong duduk di bed dulu. Ibu mau sendiri atau saya bantu Bu? Saya sendiri ya Bu. Sekarang saya akan melakukan pengkajian pada sistem sensor Bapak ini. Nanti saya akan berikan sentuhan yang ini Pertama-tama kita kaji GCS terlebih dahulu. Pada GCS pasien, sensorik pasien itu 4. Pasien dapat membuka mata ketika perawat masuk ke ruangan. Kemudian motorik pasien yaitu 5, yaitu pasien dapat mengangkat tangan ketika perawat meminta pasien untuk melihat gelang nama pasien. Kemudian verbal pasien juga 5, karena pasien bisa menyebutkan nama dan tanggal lahir dengan jelas. Ibu, pertama-tama saya akan memeriksa bagian hidung Ibu dulu. Boleh Ibu buka masker terlebih dahulu. Ibu, nanti saya mau membersihkan hidung Ibu terlebih dahulu. Ibu mau sendiri atau saya bantu Bu? Ibu. Ibu, jadi saya ingin memeriksa penciuman Ibu. Nanti Ibu tolong tutup mata, kemudian tutup salah satu lubang hidung. Nanti saya akan memberi wangian. Ibu tolong tebak ini wanginya apa. Tetapi Ibu boleh mencoba terlebih dahulu. Ini kopi, kemudian ini minyak kayu putih Bu. Kalau itu tinggal berapa persen? Habis ini aku tinggalin udah siap nih. Udah siap. Sini aku video Pak. Maksudnya Ini kamu wangi sabun. Ibu boleh tolong menutup mata Bu kan? Ya, boleh tutup salah satu hidung Ibu. Oke. Ini bawa apa Bu? Oke, minyak kayu putih ya Bu. Kemudian ini bawa apa Bu? Oke, kalau yang ini Bu? Oke, boleh tutup hidung yang sebelahnya Bu. Oke, Ibu boleh cium ini bawa apa? Kalau ini Bu? Kalau ini? Oke. Penciuman pasien baik karena pasien dapat membedakan wangian. Kemudian kita akan mengkaji lapang panjang pasien.
kita akan mengkaji penglihatan pasien. Ibu boleh tutup salah satu matanya, Bu. Ibu boleh membaca ini. Oke, boleh menutup mata sebelahnya, Bu. Boleh Ibu baca ini? Oke, penglihatan pasien baik karena dapat membaca pada jarak 35 cm. Kemudian kita akan mengkaji lapang pandang pasien. Ibu, nanti saya taruh jari saya di bagian telinga Ibu. Nanti kalau misalnya saya majukan dan Ibu sudah melihat tangan saya, Ibu boleh mengangkat tangan Ibu ya. Oke, sudah ya Bu. Kemudian Ibu akan mengikuti jari saya. Ibu nanti tolong kepalanya jangan bergerak ya Bu. Oke. Gerakan mata pada pasien baik, pasien bisa mengikuti gerak jari perawat. Kemudian Ibu bisa tolong tutup mata dan buka mata. Oke. Sekali lagi Bu. Oke, baik ya Bu. Pasien dapat menutup mata dan membuka mata dengan baik dan simetris pada kedua mata kiri dan kanan. Bu, kemudian saya akan mengkaji ukuran pupil Ibu. Ibu boleh tolong melihat ke arah yang jauh, Bu. Kamu kan sudah hampir sempurna tuh. Ukuran pupil pasien 2 mm, kemudian pupil pasien berkonstruksi dengan baik. Ibu, saya akan mengkaji otot temporal dan masseter Ibu. Tahu nanti Ibu menggigit ketika saya memberikan instruksi, boleh Ibu menggigit? Oke, boleh Ibu menggigit? Oke, baik Bu. Kemudian Ibu boleh, kita akan membedakan rasa Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian lidah Ibu. Nanti tolong Ibu untuk merasakan rasa-rasa yang berbeda. Nanti ada rasa kopi, garam, dan gula. Boleh Ibu rasa. Nanti Ibu boleh menutup mata dan Ibu boleh memberitahu kepada saya ini rasa apa Bu. Rasa apa Bu? Asin ya. Oke, boleh Ibu rasa. Oke, Ibu boleh buang di sini Bu. Bentar Bu. Oke, Ibu boleh buang di sini. Ibu, kemampuan pasien untuk membedakan rasa baik. Kemudian Ibu nanti kita akan melanjutkan dengan tes Holmberg. Ibu nanti mohon untuk berdiri selama 30 sampai dengan 60 detik. Nanti saya akan berdiri di samping Ibu. Nanti saya akan melihat waktu. Boleh Ibu berdiri. Ini rasanya apa Pak? Ini? Yang ini? Bu boleh tangan seperti ini Bu. Tangan ke atas. Oke. Bu, saya ada di samping Ibu. Tolong menutup mata Ibu. Nanti saya kalau Ibu merasa pusing bisa katakan kepada saya. Oke, kita mulai dari sekarang Bu. Baik Pak, matanya bisa dibuka kembali. Selanjutnya saya akan mengkaji sensasi ringan. Nanti saya akan memberikan sentuhan. Bapak bisa bilang ini rasanya lembut atau kasar ya. Oke, Bapak bisa tutup mata. Ini rasanya apa Pak? Ini? Kalau ini? Ini? Oke, sudah ya Bu. Boleh membuka matanya. Ibu boleh duduk kembali Bu. Sensasi ringan, pasien dapat Kemampuan membedakan pasien antara untuk rasa berdiri baik. Pasien bisa halus berdiri dan selama kasar. 30 detik. Selanjutnya adalah saya
akan kita akan memberikan saya akan melakukan sensasi pemeriksaan posisi pada kaki bapak. Nanti saya akan naikkan bagian atau turunkan mulut bagian ibu. bawah. Nanti Bapak ibu bisa tolong bilang, untuk membuka mulut. Saya akan mengkaji bagian Saya dalam mulai ya, mulut Pak. ibu. Ini arahnya apa pak? Kalau ini? Sudah ya Bu? Kalau ini? Ibu, Oke. kotak uvula berada di tengah dan juga Pasien bisa software menebak pasien juga antara, sensasi berada tengah. posisi, Kemudian atas dan saya akan mengkaji refleks muntah juga Bu. Boleh Ibu nanti bilang A, nanti kalau saya tekan bagian dalam mulutnya Ibu kalau merasa muntah boleh Di sini muntah ya saya Bu. akan melakukan penekanan di 2 titik klip ini. Nanti ketika saya tekan, Bapak bisa bilang Refleks muntah pasien ada juga berapa, baik. penekanan yang saya lakukan. Kalau misalnya keduanya, berarti seperti ini. Kalau hanya satu seperti ini. Ibu, kemudian saya akan melakukan Seperti ini, pemaksaan Bapak harus seperti ini saja. refleks menekan Ibu. Kalau satu Ibu tekan, boleh tolong menekan air ludah? Oke, baik ya Bu. Refleks menekan pasien normal. ini berapa? Kemudian saya akan Kalau ini, kaji otot trapesis. Ibu boleh tolong melawan tangan saya? kalau ini, Oke. Ibu boleh tolong melawan tangan saya? Seperti ini Bu. Oke, kalau di sini. Oke. Kemudian Ibu bisa mendorong bisa diluruskan eh, bagiannya. bagian pipi Ibu dengan lidah. Kalau ini, Oke. Baik ya Bu. Kemudian nanti Ibu boleh tolong tidur kembali Bu. pasien bisa membedakan sensasi diskriminasi antara penekanan 1 titik dan 2 titik. Permisi ya Bu. Saya akan mengkaji massa otot dan juga tonus otot. Riset Bapak bisa Permisi Bu. angkat tangannya seperti ini. Tidak ada atrofi pada otot. Apakah Ibu merasa nyeri? Tidak. Di sini Bu. Tidak. Pasien tidak ada tonus otot. Ibu saya permisi ya Bu, buka celananya. Tidak ada atrofi pada ekstremitas bawah. Kemudian Ibu apakah merasa nyeri Bu? Tidak ya Bu, dan juga tidak ada tonus otot pada atrofi bagian bawah pasien. Kemudian Ibu boleh angkat tangan seperti ini selama 10 detik. Spendnya ada di sini. Brachialis kan di sini. Iya, Tempat kamu- daerah ini. Kamu langsung pukul aja. Itu tricep bicep. Iya. Ya. Oke, sudah bisa turunkan Bu kekuatan otot bagian atas pada pasien baik. Kemudian pasien Ibu boleh mengangkat kaki bagian kiri Bu. Ya tapi nggak usah bicara tadi udah. Tadi nyeri ya Bu di sini. Oke, kalau gitu boleh angkat kaki bagian kanan Ibu ke atas seperti ini Bu. Oke, boleh Ibu tahan selama 5 detik. Jadi ulang dari awal lagi. Kamu berapa? Oke, boleh. Hah? Ini udah 3. Pada ekstremitas bawah, pasien merasakan nyeri di bagian kaki sebelah kiri, tetapi pada kaki sebelah kanan, pasien bisa mengangkat kaki selama 5 detik, sehingga kekuatan otot pasien pada kaki kanan itu baik. Oke, kemudian Ibu boleh duduk lagi Bu, sorry Bu. Boleh duduk lagi, boleh saya bantu? Ini bisa kok. Oke. Ibu boleh memukul paha Ibu buka tutup secara bergantian. Itu yang kaki yang ini dia disuruh gini Pak. Oke, boleh Iya kan? cepat Bu. Kan, seperti ini kan. Tidur. Sini. Oke, Ibu Saya. saya akan melakukan pemeriksaan Ibu dengan cara berjalan Ibu. Boleh nanti Ibu berjalan dari sini sampai di sini. Nanti saya akan melihat cara berjalan Ibu. Oke. Iya. Dari sini sampai sini. Kan Boleh ini balik kan, lagi, Bu? refleks bicep sama di sini kan. Sini, di sini. Boleh duduk lagi. Oke, cara berjalan pasien normal, pasien bisa berjalan dengan baik dan tangannya juga dapat mengayun dengan baik. Oke, selanjutnya, oke Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan sistem sensorik Ibu.
Nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian telapak tangan dan jari-jari ibu. Nanti ibu tolong menutup mata. Ibu boleh katakan kalau seperti ini artinya tumpul bu, kalau seperti ini tajam. Boleh ibu menutup mata? Kalau seperti ini tajam atau tumpul bu? Oke. Selanjutnya Ini tajam saya atau akan tumpul? kaji, sensasi suhu bapak ya. Kalau ini bu, Oke, jadi ada dua ini macam Oh, ini? cairan. Nanti cairan ini ada yang rasa Oh, ini, Bu? hangat, ada rasa dingin pak. Nanti saya akan letakkan di kalau ini bu, Bapak bisa katakan yang mana yang aman, yang mana yang dingin ya. Oke, saya mulai ya pak. Ini rasa apa pak? Ini? oke. Sistem sensorik pada tangan pasien atau ekstremitas atas itu baik. Kemudian ibu saya akan melakukan pemeriksaan sistem sensorik pada bagian kaki ibu. Nanti ibu tolong sebutkan seperti tadi ya bu. Kalau ini bu, kalau ini bu, Baik pak, selanjutnya saya akan Oke, kalau ini, Bu? melakukan pemeriksaan sensasi ringan. Kalau ini, Bu? Nanti saya akan berikan kalau ini, penekanan. Nanti bapak bilang Oke, ini, Bu? rasanya kasar atau Ini, Bu? halus ya. Oke baik, bapak bisa dulu. oke. Ini rasanya apa? Sistem sensorik pada ekstremitas bawah juga normal. Pasien bisa membedakan rasa tajam dan tumpul pada bagian kaki pasien. Apa lagi ya? Ini. Oke. Kemudian ibu, Itu sensasi ringan. Pasien dapat ibu membedakan boleh yang mana sebutkan, adalah nanti ibu rasa tolong dingin tutup dan yang mata kasar. terlebih dahulu. Ini yang ibu rasakan panas atau dingin ya bu? Oke. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan dingin. pemeriksaan pada sensasi posisi. Pasien bisa Nanti merasakan di mana sensasi kedua suhu bapak, pada ekstremitas saya bawah akan dengan memberikan, baik. Oke ibu, kita berikan akan tekanan naik turun. Nanti bapak lakukan bilang pemeriksaan yang naik, yang mana yang turun ya pak. sensasi Saya ringan lakukan ya pak. dan Kalau ini tajam rasanya ya bu, apa? ringan dan juga kasar. Ibu nanti tolong sebutkan. Kalau ini? Kalau ini? Oke. Kalau ini Untuk sensasi posisi, Eh, pasien dapat membedakan halus ya bu, di kalau mana ini tekanan kasar. naik, Kalau dan ini di mana halus dan tekanan ini pada kasar. satu. Oke ibu boleh. Oke pak, baik. Selanjutnya saya Ini akan kalau melakukan ini bu, pengkajian diskriminasi. kalau ini. Oke. Kalau ini. Oke pak, di sini bapak bisa buka mata. Di sini ada beberapa tip. Nanti saya akan berikan penekanan pada area tangan bapak. Nanti bapak tebak ya yang mana yang saya berikan penekanan pada satu titik seperti ini. Ibu saya dan akan penekanan pada melakukan dua titik seperti ini ya pak. pemeriksaan Oke, Bapak bisa tutup pada mata bagian terlebih kaki dahulu? ibu. Oke, Nanti ya. tolong ibu Saya mulai ya pak. Ini penekanan. tolong bedakan Satu, ya. mana tekanan dan juga getaran ya bu. Oke, kalau ini bisa tangannya pak dilebarkan. Oke. Kalau ini bu, Kalau ini, oke getaran ya bu. Oke. Satu lagi pak. Kalau ini bu, Kalau ini, oke. ini, Kalau ini bu, ini. Kalau ini. tekanan ya bu. Pasien juga bisa merasakan sensasi getaran dan tekanan pada bagian ekstremitas bawah pasien. Kemudian Untuk sensasi diskriminasi, Bu, nanti saya pasien akan, dapat membedakan antara penekanan satu pada paperclip atau kedua. naik turunkan Bapak, jari-jari selanjutnya kaki saya ibu. Nanti akan ibu mengaji, tolong sebutkan XBZ dan apakah BZ. saya melakukan gerakan naik atau turun pada jari kaki ibu. Nanti ibu Ini tolong adalah tutup mata ya bu. Nanti saya akan melakukan pengukuran pada Ini naik atau bagian turun? bicep dan tricep bapak ya. Kalau ini, Oke, bapak tangannya bisa diluruskan. kalau ini bu, Begini saja. Saya mulai ya pak. turun. Kalau ini bu, oke. Oke, sekali lagi ya pak. Baik ya bu, pasien bisa merasakan sensasi posisi pada jari-jari kaki pasien. Saya mulai ya Kemudian pak. Oke, sekali lagi. ya, tidak ada paper clip ya di sini. Karena tidak ada paper clip, saya akan menggunakan garpu tangan sebagai sensasi Oke, diskriminasi. baik pak. Selanjutnya Ibu nanti saya akan kalau melakukan ini pemeriksaan, satu titik, dan pemukulan kalau pada ini dua bagian titik pakai ya bu. Bapak ya. Ibu Oke, boleh Bapak, sebutkan ini sebelumnya satu boleh atau dua bu. dibuka selananya. Oke. Kalau ini bu, oke baik ya. Oke. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pendengaran pada pasien. Nanti Saya mulai ya pak. ibu nanti saya akan menggunakan garpu tangan. Nanti Saya mulai ya pak. saya akan membunyikan. Kemudian nanti saya akan menaruh di bagian tulang sternoid pasien, sternoid ibu, dan bagian belakang telinga Kalau ini, ibu. yang sebelah sini. Nanti kalau ibu sudah kalau ibu sudah tidak mendengar,
Ibu boleh angkat tangan, kemudian nanti saya akan taruh di bagian telinga Ibu. Kalau Ibu sudah tidak mendengar, boleh angkat tangan ya Bu. Normal, di mana kedua kaki pasien bisa merasakan dan bisa ada goyangan pada saat kita menggunakan efek hammer. Oke Pak, selanjutnya Bapak udah bisa untuk dalam posisi tidur kembali ya, saya bantu. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada refleks klonus pada bagian kaki Bapak. Nanti saya akan angkat bagian kaki Bapak dan memberikan putaran rotasi sedikit. Ya, Pak. Pada pendengaran pasien normal, pasien pada telinga kanan dan kiri bisa mendengar dengan waktu yang sama. Kemudian pasien bisa mendengar bunyi pada angin lebih lama daripada bunyi pada bagian belakang telinga. Kemudian Ibu, saya akan mengecek refleks pada bagian bicep, bagian sebelah sini dan juga sebelah sini, bicep dan tricep. Kemudian nanti pada bagian brachial wrist Ibu, bagian spinator, kemudian nanti refleks di bagian lutut Ibu, kemudian nanti refleks di pergelangan kaki Ibu, dan juga saya akan cek refleks perut Ibu. Ibu, sebelumnya saya pinjam tangannya ya Bu. Apa yang Bapak rasakan? Apakah Bapak ada merasakan? Ibu, nanti saya akan memukul sedikit bagian tangan Ibu. Kalau misalnya nyeri, Ibu bisa bilang ke saya ya. Masih ada lagi yang ingin Bapak tanyakan? Tidak. Baik Pak, nanti selama 30 menit ke depan saya akan datang lagi ke sini untuk memberikan Bapak obat. Tapi apabila di dalam 30 menit Bapak membutuhkan sesuatu, Bapak bisa pencet bel yang ada di sebelah kanan. Nanti Ibu saya relax akan saja ya Bu. datang untuk membantu Bapak ya. Oke, masih ada lagi yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ya? Oke. Saya akan pukul bagian lututnya. Kalau sakit, Ibu bisa bilang ya Bu. Kalau begitu saya permisi ya Pak. Zoom. Ayo balik. Ih, bebek perut. Permisi ya Bu. Perutnya nggak ada, cuma ini. Ini perut apa? Oh, ada di bawah. Ini ada. Ibu, saya akan mengecek bagian refleks perut Ibu. Nanti Ibu tolong tidur sebentar Bu. Oke, tidur lagi. Ibu, saya akan mengecek Ibu. Nanti saya akan menggelitik sedikit. Kalau nyeri, Ibu bisa bilang ya Bu. Boleh tangannya di samping Bu. Iya. Refleks pada bagian bicep, tricep, patella, dan spinator pasien baik, dan juga pada bagian perut. Saat saya memberikan tekanan di bagian perut, pasien bisa merasakan geli, sehingga refleks perut pasien baik. Kemudian refleks Babinski pasien baik. Kemudian saya akan mengecek refleks klonus pasien. Ibu boleh tolong lemaskan kakinya, saya mau angkat kaki Ibu. Oke, bagian kanan ya Bu. Kalau sakit bilang ya Bu. Baik, refleks klonus pasien baik. Kemudian Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya Ibu. Tadi keseluruhan pemeriksaannya Ibu itu normal, cuma tadi ada pada saat pemeriksa di bagian kaki kiri, Ibu ada merasakan nyeri sedikit ya Bu. Bu, kemudian saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Saya cuci tangan dulu ya Bu. Oke, saya rapikan alat dulu ya Bu. Ibu, tadi apakah ada keluhan selama pemeriksaan Bu? Tidak ada ya Bu. Oke Ibu, saya sudah mencatat tadi keluhan Ibu. Nanti saya akan melaporkan kepada dokter. Saya juga nanti akan kembali dalam beberapa menit. Ibu, nanti misalnya Ibu ada
apa-apa ibu boleh pencet bel di samping ibu, nanti saya atau perawat lain yang akan datang untuk membantu ibu. Oke ibu, nanti saya juga akan datang mengantar obat untuk keluhan pusing ibu. Oke ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya bu? Oke, saya permisi dulu ya bu. Permisi bu.